Halo teman-teman, kembali lagi di How I Test. Nah, di sini nanti saya akan bikin 3 video sebenarnya. Itu videonya tentang bagaimana sih awal saya mengenal tentang QA Engineer. Di sini tuh nanti saya akan explain tentang saya kenalnya di mana, QA itu apa, prospek kerjanya gimana, skill yang dibutuhkan apa, sampai gaji-gaji dan peluang karirnya. Nah, itu di video pertama. Lalu saya potong, dilanjutkan di video kedua, itu saya belajar di mana, link channel YouTube-nya di mana, baik itu manual dan automation. Selanjutnya, uh, saya mengikuti bootcamp. Bootcamp mana sih yang rekomendasi untuk diikuti, alasan kenapa mengikuti bootcamp, harga bootcamp dan segala macam lah yang mungkin itu sesuai dengan teman-teman. Dan terakhir adalah bagaimana sih saya membuat fondasi sebelum saya apply kerja. Baik itu saya lamar magang, trouble atau kendala-kendala saya nggak bisa magang, gimana cara saya mengatasinya, virtual internship, project based experience, fake project, dan beberapa sharing-sharing selebihnya lah yang akan saya jelaskan di video terakhir. Nanti kalau teman-teman nonton, itu kalau bisa ditonton semuanya dari video pertama, kedua, dan ketiga karena nyambung sebenarnya satu video yang saya potong. Nah, saya berharap dari video ini teman-teman bisa dapat ilmu. Mari kita sharing sama-sama dan belajar sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama aku Andrian Saputra. Nah, di sini aku pengen bikin suatu video atau playlist di mana aku pengen nih ngajarin teman-teman yang mana sebelumnya mungkin itu bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadi seorang QA engineer, tapi nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Nah, playlist ini aku bikin agar aku bisa nge-share ke teman-teman gimana sih awal mula aku belajar jadi QA, informasinya dapat dari mana, dan apa sih motivasi-motivasi agar aku bisa menjadi seorang QA gitu, agar aku mau jadi seorang QA. Yang mana sebelumnya bukan dari bahkan sebelumnya itu aku nggak tahu QA itu apa gitu. Nah, jadi di video-videoku sekarang dan selanjutnya itu bukan cuma tentang mengenal QA, tapi aku juga bakalan bikin video-video atau tutorial untuk menjadi seorang QA. Baik itu dari pembuatan test case, penggunaan manajemen tool, dan semuanya lah sampai bahkan di automation. Nah, sebelumnya aku adalah seorang QA engineer di sebuah perusahaan, bahkan sekarang udah full-time QA engineer. Aku masih termasuk junior, jadi belum ahli-ahli banget, tetapi di sini aku tuh pengen bener-bener ngajar gitu atau belajar bareng lah sama teman-teman yang mungkin nonton video ini untuk menjadi seorang profesional QA ke depannya. Aku bakalan bikin video dari awal aku belajar sampai di mana sih posisiku stuck sekarang gitu, di mana sih keahlian atau skillku udah tahap mana gitu di sekarang. Nah, bakalan dilanjutkan sampai kita semua yang mungkin nonton video ini dari awal sampai akhir itu bakalan berkembang bareng-bareng gitu. Nah, mungkin sedikit penjelasan ya. Nah, dari mana sih aku dapat informasi tentang QA gitu? Aku tahu QA itu dari mana? Nah, jadi itu sedikit cerita. Aku itu adalah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dari Medan ya, di mana jurusanku itu sesuai, yaitu jurusan informatika. Nah, tapi selama aku menempuh pendidikan itu aku nggak pernah dengar atau nggak pernah tahu sih apa itu QA, sama sekali nggak tahu gitu, nggak pernah dengar, bahkan nggak pernah dengar. Jadi pas awal pertama aku tahu tentang QA, aku malah nganggep QA itu adalah karyawan asuransi. Ya serius, karyawan asuransi yang bergerak di bidang teknologi. Nah, jadi singkat cerita, aku tahu QA itu dari Digital Talent Kominfo. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, aku udah nyoba berbagai macam hal ya selama aku di bidang IT, selama aku kuliah di bidang IT. Aku udah pernah ikut bootcamp untuk menjadi front end developer. Aku udah pernah ikut data analis.
aku juga udah pernah ikut full stack web developer. Aku udah coba banyak hal gitu. Dari semua hal yang aku coba, aku kayak ngerasa uh, bukan nggak bisa, tapi aku nggak dapat feel kesenangan saat melakukan hal-hal tersebut gitu. Saat aku ngoding sebagai front end, aku kayak ngerasa kayak ini tuh kurang banget gitu. Kayak ah, aku seharusnya nggak cocok di sini gitu. Aku cari yang lain. Bahkan karena aku ngerasa skill ngodingku masih kurang, aku bahkan sampai ikut program beasiswa dari Google Coursera. Itu beasiswa dari Indonesia juga ada. Kemarin dibuka Google Coursera untuk menjadi seorang UI UX. Dan di situ aku ngerasa skill desainku juga kurang bagus gitu. Selalu jelek. Gimana pun aku coba kayak aku ngerasa seret, kayak kurang gitu dapatnya. Nah, akhirnya aku ikut program Digital Talent Kominfo. Di mana sebelumnya aku memang udah sering ikut di sini sih, karena ini biasanya ngasih pelatihan-pelatihan gratis, bahkan dikasih pulsa gratis juga gitu. Memang dulu awalnya ngincarnya itu pulsa gratis, tapi lama-kelamaan aku mikir program dari Kominfo ini, Digital Talent ini berguna banget buat kita yang mungkin nggak terlalu banyak dapat ilmu selama di bangku perkuliahan gitu. Nah, di sini awalnya aku ngelihat nih, ada program quality assurance gitu. Ini yang pertama kali loh kalau nggak salah, yang pertama kali yang ada gitu di DTS. Nah, aku coba baca-baca gitu. Setelah aku baca-baca, aku lihat nih, oh, kalau QA itu sebenarnya bukan karyawan asuransi, melainkan software tester gitu. Nyoba orang yang nyoba buat testing suatu software atau perangkat lunak. Nah, jadi karena aku mikir, coba deh gitu, mana tahu seru gitu. Karena dilihat-lihat juga uh, kayaknya bakalan nggak terlalu banyak ngoding di sini. Paling cuma klik-klik doang gitu kan, klik-klik testing atau nyoba aplikasinya segala macam. Nah, jadi aku ngecek nih, aku kan selama kuliah itu punya laptop yang rendah banget gitu, nggak kuat untuk kayak Android Studio apa segala macam tuh nggak kuat gitu. Nah, jadi setelah aku lihat prasarananya, ah ini RAM 4 GB bisa, bahkan HDD juga bisa. Artinya ini memang bisa dipelajari untuk orang-orang yang mungkin punya laptop dengan spesifikasi rendah gitu. Nah, jadi aku daftar dan aku ikut seleksi. Jujur, aku ngikut seleksi ini ngelihat Google gitu, karena memang nggak pernah tahu ya ranah ini kan ada tes substansi. Aku lihat Google gitu. Dan setelah aku belajar di situ, setelah aku pelajari, aku nyari-nyari itu, nyari-nyari di Google apa sih itu QA gitu. Nah, sampai aku nemu artikel ini dari Medium. Aku nemu artikel ini. Nah, nemu artikel dulu aku nggak tahu bacanya di mana, tapi kalau nggak salah kurang lebih sedikit hampir sama seperti ini ya. Nah, jadi aku pelajari dulu tuh. Aku kan udah tahu nih bakalan ngambil bootcamp ini. Dan karena aku kebetulan udah semester 7, aku pengen fokuskan, oke, aku harus setidaknya mampu menjadi seorang QA. Setidaknya punya skill lah di bidang QA gitu. Nah, aku cari tahu dulu tuh, QA itu apa sih? Nah, seperti yang dijelaskan di sini, QA itu adalah suatu proses yang dirancang untuk memastikan bahwa produk atau layanan atau proses bisnis mencapai standar kualitas tertentu. Nah, jadi QA itu kita sama kayak mungkin kalau teman-teman tahu tukang inspeksi lah atau quality control gitu ya kalau di industri atau di mesin apa segala macam yang mantau apakah ini udah layak uji coba gitu. Atau teman-teman yang suka nonton review laptop itu kan ada itu orang yang nge-review laptop kayak oh ini bahannya kuat apa segala macam. Nah, kita sebagai QA juga gitu. Nah, di sini kita QA adalah orang yang memastikan produk atau software yang nantinya dibuat itu udah benar-benar layak, bukan hanya dari segi bukan hanya dari segi sistem yang terlepas dari bug, tetapi udah layak digunakan, baik itu kenyamanan, kemudahan, atau user experience-nya. Kita juga menentukan hal-hal tersebut. Nah, aku ngebaca nih di sini bahwa fokus kita itu adalah pencegahan cacat atau pengembangan praktik terbaik untuk menghasilkan suatu produk yang konsisten dan memuaskan konsumen gitu. Nah, jadi aku mikir, oh artinya kita tuh bakalan banyak melakukan testing gitu, melakukan testing gitu. Dan kalau fokus kita itu
pencegahan cacat dan kepuasan konsumen, otomatis kita bakalan mikir bahwasanya kita itu bukan cuma tester, tapi kita harus paham dan analisis produknya gitu. Jadi kita di sini tuh pure bukan cuma klik-klik doang gitu, bukan cuma ngetik-ngetik doang atau ngetes-ngetes doang enggak, tapi kita juga nganalisis produk atau software itu enak nggak dipakai, nyaman nggak dipakai, puas nggak dipakai, atau udah memenuhi keinginan konsumen nggak saat dipakai gitu. Itu yang aku pelajari dari sini. Nah, ada beberapa hal yang bisa teman-teman baca di sini tentang apa itu QA dan terkait apa-apa aja, seperti terkait dengan testing produk, apa yang bakal di testing dan apa-apa aja sih faktor yang menyebabkan produk itu bisa berdampak buruk atau kualitasnya rendah, seperti faktor manusia. Nah, nanti teman-teman kalau udah berkecimpung di dunia QA, teman-teman bakalan ngerasain tuh gimana yang kita bakalan bikin skenario yang nanti bahkan disinggung tuh sama developer. Gak mungkin si user itu bakalan ngelakuin hal ini. Tapi percayalah teman-teman, hal yang mungkin developer pikir nggak akan dilakukan oleh user, malah sering banget malah dilakukan dan berulang. Nah, itu akan teman-teman rasain ketika jadi QA nanti. Nah, selain user, ada juga mungkin bahan pembuatan software tersebut atau mesin-mesinnya atau HP A dan HP B itu nggak sama gitu. HP Gen 11 dan Gen 13 itu nggak sama gitu. Mungkin perbedaan OS itu juga bisa menyebabkan fungsional atau fungsi dari suatu sistem itu berjalan dengan berbeda gitu. Dan metode-metode lainnya. Nah, apa yang teman-teman apa yang kita atau teman-teman dapatkan saat melakukan software testing gitu? Apa gunanya sih gitu? Apa gunanya sih software testing itu? Nah, di situ teman-teman bisa di sini teman-teman bisa baca ya, ada beberapa hal yang didapatkan oleh user jika suatu software tersebut telah lulus telah lulus status pengujian. Yang pertama itu mungkin bisa mendapat kepuasan pelanggan. Pelanggannya puas karena aplikasinya itu udah nggak banyak bug, nyaman dipakai, dan udah sesuai lah dengan keinginan mereka. Habis itu menjamin keamanan, baik dari sisi sistem, cyber security, dan segala macam. Yang mana sebenarnya bagian ini nanti itu bukan cuman bagian kita ya, sebenarnya ada sekarang seingat saya kalau nggak salah sekarang untuk bagian unit testing, bagian security testing itu udah ada di luar dari QA gitu. Tapi ada kemungkinan juga bahwa di beberapa perusahaan ini juga tanggung jawab QA gitu, security testing. Itu selanjutnya adalah mengoptimalkan efisiensi sumber daya, di mana peran kita itu menentukan bahwa aplikasi ini kayak berat nggak dijalankan di HP ini gitu, lama nggak proses loadingnya segala macam gitu, dengan cara melakukan load testing atau performance testing nantinya. Habis itu kita juga mengefisiensi waktu untuk pengecekan secara manual gitu. Nah, karena dengan adanya QA, otomatis penemuan bug itu bisa ditemukan lebih awal gitu, sehingga research atau sumber daya dalam pembuatan aplikasi itu bisa secepatnya dilakukan sebelum aplikasi itu go production gitu. Dan terakhir menyelamatkan nyawa. Mungkin ini sedikit lucu ya kalau dibaca, tapi kalau teman-teman lihat sering ada kejadian kayak kegagalan sistem di suatu aplikasi itu bisa mengakibatkan kegagalan nyawa. Contoh, sekarang seluruh aktivitas penerbangan dan pesawat itu menggunakan uh, aplikasi kan, menggunakan software kan. Nah, bayangin aja jika ada salah satu software yang urgensinya dipakai banyak oleh penerbangan, contoh pengamatan rute penerbangan segala macam, dan itu tidak dilakukan pengecekan untuk sistem tersebut, tidak dilakukan software testing, yang mana tiba-tiba karena ada bug yang menyebabkan mungkin pesawatnya tabrak dan segala macam, dan ini pernah kejadian teman-teman. Kalau teman-teman nge-research atau teman-teman ngelihat di Google itu ada informasi-informasi tersebut gara-gara kegagalan sistem yang mana sebelumnya tidak dilakukan pengecekan sistem secara baik atau berulang gitu. Nah, apa sih alasan kita untuk menjadi seorang software quality assurance? Nah,
alasannya itu di sini teman-teman. Kalau dari saya, nah saya uh, ingin juga berkecimpung di SDLC atau Software Development Life Cycle, di mana yang menentukan atau yang memberikan hasil untuk aplikasi yang dibikin itu bukan cuman seorang programmer gitu. Saya juga ingin berkecimpung atau ada aplikasi yang kita bareng-bareng bikinnya dan dipakai orang gitu. Itu kan mungkin teman-teman yang seorang software development atau software engineer pasti ngerasa gitu. Kayak kita udah bikin aplikasi, aplikasinya bakal dipakai banyak orang, itu punya perasaan senang sendiri gitu. Nah, begitu juga dengan aku dulunya gitu. Aku pengen kayak aku juga pengen gitu berkecimpung di dunia IT dan ada aplikasi yang dipakai orang hasil kerja kerasku gitu. Itu dulu yang aku rasain. Nah, tapi aku nggak terlalu hebat gitu dalam menjadi seorang programmer. Aku nggak terlalu hebat dalam ngoding gitu dan segala macam. Bukan nggak bisa, tapi aku nggak dapet skill di situ gitu. Nah, jadi QA adalah salah satu dari sekian banyak solusi uh, untuk teman-teman bisa nge-feel atau mendapatkan perasaan tersebut gitu. Teman-teman juga bakalan berkecimpung, teman-teman juga bakalan ikut serta atau ikut andil dalam pembuatan aplikasi gitu dengan menjadi seorang software quality assurance, di mana uh, hal-hal yang kita dapatkan adalah kepuasan kepuasan seorang user, enak atau tidaknya user memakai software tersebut itu berdasarkan pengujian kita, berdasarkan kelayakan kita. Nah, nanti kita bakalan mencoba bukan cuma nyari bug gitu, teman-teman. Kita juga nanti bakalan ngelihat apakah memang enak gitu aplikasinya dipakai gitu. Apakah bikin pusing, apakah mudah, atau bahkan ada fitur-fitur yang sebenarnya nggak terlalu diperlukan tapi diinput di situ. Nah, itu juga bakalan kita yang nentuin. Jadi nanti di satu siklus SDLC itu, QA juga punya peran untuk kalau di perusahaanku ya, di perusahaanku, QA itu punya adalah garis label terakhir, gitu, label terakhir. Apakah aplikasi ini sudah boleh dipakai atau enggak? Itu kita yang nentukan, karena kita yang uji baik dari segi bugnya, segi kelayakan, sistem dan segala macam gitu. Nah, ini dan ada beberapa lagi alasan-alasan kenapa sih harus menjadi seorang QA gitu. Nah, banyak teman-teman bisa explore dan baca-baca sendiri sih. Di sini juga lengkap banget, udah dijelaskan apa aja sih hal yang diperlukan sebagai software quality assurance segala macam ini udah dijelaskan. Nanti ini juga bakalan PPT-nya akan aku input di deskripsi link. Nanti teman-teman klik aja untuk mengakses link-link ini biar bisa baca-baca gitu. Nah, setelah aku dapat ya, dapat informasi tentang QA, alasan segala macam. Nah, akhirnya sebagai hamba, sebagai orang-orang yang bukan cuman hidup ini bukan cuman untuk hobi, hidup ini bukan cuman untuk ngerjain sesuatu, tetapi hidup juga perlu uang gitu. Jadi aku mastiin gitu, gimana sih peluang kerja seorang QA gitu. Apakah bakal cepet matinya, mudah digantikan, atau jalur path karirnya itu nggak jelas gitu. Jadi aku pelajari. Nah, karena jujur ya, karena aku taunya QA itu karena baru-baru ya. Nah, di sini setelah aku baca-baca, rupanya QA itu sebenarnya udah ada sejak dulu. Udah ada dari tahun 1950, udah dulu. Tapi dulu masih dilakukan oleh seorang software engineer gitu. Seorang software engineer. Mungkin kalau teman-teman dari software engineer, teman-teman tahu atau pernah melakukan yang namanya unit testing dan segala macam. Nah, sebenarnya ini QA itu udah bermulai dari situ gitu. Kita udah melakukan pengujian dari awal gitu. Nah, akhirnya semakin berkembangnya zaman, akhirnya dibentuklah divisi QA tersendiri, yang mana fokusnya itu, fokusnya bukan cuma melakukan unit testing, tetapi juga integration testing. Benar-benar dicek lah dari segi quality, segi keamanan segala macam lah tentang aplikasi yang dibikin, terutama untuk software-software yang finance ya, yang berkaitan dengan bank segala macam, itu pengujiannya luar biasa padat gitu, benar-benar harus teliti gitu. Nah, di sini udah dijelasin ya tentang QA engineer,
tugas-tugasnya apa gitu ya, skill yang dibutuhkan apa aja pengetahuan yang dibutuhin kayak gini, keterampilannya ada manual, otomatis di sini udah dijelaskan gitu semua. Nah, tapi yang penting itu berapa sih? Mungkin bagian ini ya, berapa sih gaji seorang QA engineer sebenarnya gitu. Nah, kalau di sini yang senior itu 15 juta ke atas lah atau 15 jutaan gitu. Sedangkan yang baru-baru 1 atau 3 tahun 7 juta sekian gitu. Mungkin yang udah di tengah-tengah, yang udah apa levelnya medium lah atau senior gitu mungkin 11 jutaan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa eh, awal-awal mungkin sebagai junior fresh graduate QA engineer bisa 3 juta, 6 juta tergantung tergantung perusahaannya. Nah, mungkin di sini mari kita explore ya. Mari kita explore gitu ya. Kita ngelihat pertama di Glean. Glean. Nah, kita lihat di Glean. Biasanya di Glean juga ada ya tentang gaji segala macam ya. Nah, kita lihat di Glean gimana sih prospek karir QA itu gitu. Masih banyak nggak orang membutuhkan QA gitu. QA engineer gitu ya. Nah, setelah dilihat, ini 5 hari yang lalu, 13 hari yang lalu, 16 hari yang lalu nih banyak nih yang dibutuhkan QA gitu. Emang gajinya 6 sampai 12 juta ini dengan experience kerja 1 sampai 3 tahun loh. Itu 1 sampai 3 tahun, 7 sampai 8 juta, 6,5 sampai 8 juta. Jadi prospek kerja di bidang QA engineer ini masih terbilang layak lah untuk kita lakukan gitu, layak lah gitu. Dan rekrutmennya juga nggak terlalu susah teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya nggak terlalu susah. Nah jadi peluang karirnya itu bagus banget gitu. Bahkan kalau teman-teman cari ya, eh, nah di Jobstreet ya, Jobstreet atau LinkedIn, LinkedIn udah tau lah pasti banyak banget lah ya, QA tester gitu ya, yang simple. QA tester, QA. Nah banyak nih 1 hari lalu nih gajinya. Nah, banyak, banyak banget. Ini malah manual nih, manual, nggak perlu automation. Nah, banyak banget gitu. Nah, atau yang lebih mudah lah gitu. Ah, software quality assurance. Nah, banyak nih. Nah, 4 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Nah, banyak, banyak banget gitu. Jadi teman-teman gak usah takut untuk karir, bisa dikatakan karir sebagai QA, baik itu manual atau automation atau QA engineer lah, itu prospeknya sekarang masih banyak banget bertebaran. Sama halnya seperti developer dan segala macam, banyak. Karena sekarang itu rata-rata perusahaan itu bukan cuman asal buat aplikasinya, bukan cuman asal jadi gitu, tapi sekarang semakin banyaknya persaingan di pasar, konsumen atau user atau kita bahkan kita sendiri kalau mau memakai suatu aplikasi itu pasti ngelihat layak atau enggaknya gitu, nyaman atau enggaknya. Nah, gitu. Sekarang perusahaan-perusahaan di luar sana itu udah terpikirkan untuk penjaminan suatu kualitas mutu dari aplikasi yang mereka bikin gitu. Nah, oke. Dari prospek gaji aman ya gitu. Nah, peluang karirnya juga jelas gitu. Step-stepnya itu banyak gitu. Nah, bahas tentang jenjang-jenjangnya itu seorang QA itu dari yang aku tahu ada banyak gitu. Ada manual QA, automation QA, QA analis gitu. Ada banyak lah jenjangnya sampai ke QA lead segala macam gitu. Tapi aku tetap nyebutnya QA engineer di mana di situ udah semua. Kita juga melakukan manual testing, kita juga melakukan automation testing, kita juga melakukan analisis produk gitu. Nah, udah dapat nih peluang kerjanya. Sekarang kita coba lihat apa sih skill yang dibutuhkan oleh seorang QA gitu. Nah, kalau kita lihat, nah, kenapa saya arahkan ke Glean? Kenapa saya arahkan ke pencarian loker? Karena kalau teman-teman mau cari kerja, apapun kerjaannya itu
lihatlah deskripsi atau job desk dari suatu pekerjaan. Di situ teman-teman bakalan lihat nih apa aja rekrutmennya gitu. Teman-teman harus kuasai apa untuk menjadi seorang QA atau kerjaan lain dan nah dari sinilah teman-teman bisa nanti mapping mapping oh aku harus belajar ini, belajar ini, belajar ini gitu. Nanti setelah di mapping teman-teman lebih tahu sebelum jadi QA aku setidaknya harus punya kemampuan ini gitu. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama berpengalaman menggunakan tools manajemen gitu seperti Tesrail, Testini, KC. Kalau aku makanya KC sih, KC gitu. Nah, ini bisa kita pelajari lah nanti di video-video berikutnya. Nah, berpengalaman dengan Cypress atau Jest. Nah, ini automation tool gitu untuk melakukan apa testing secara otomatis gitu. Kita bakal ngoding, tetapi perlu teman-teman ingat jangan takut dulu, terutama teman-teman yang bukan dari basic IT ngoding di QA itu tidak lebih sulit ya menurutku pribadi, tidak lebih sulit ketimbang menjadi seorang software engineer gitu, baik itu front end atau back end gitu. Karena menurutku logic di QA itu sedikit berbeda ya, gitu, sedikit mudah lah daripada kita menjadi seorang software engineer gitu. Nah, selanjutnya ini yang lebih diutamakan, artinya nilai plus gitu, nilai plus ada tools monitoring. Nah, ini aku sendiri juga belum belajar ya. Tapi ada lagi research, nanti kita bisa belajar tentang tools monitoring gitu. CI/CD. Nah, CI/CD ini kalau di kantorku itu yang melakukan DevOps, tapi ini bisa kita pelajari. Karena kita akan belajar automation, otomatis kita bakalan belajar CI/CD. Nah, dan mengetahui konsep teknis lah kayak regression test, unit testing, static testing dan segala macam. Nah, ini bakalan teman dapatkan saat teman-teman udah mulai belajar QA dan ini skill pasti gitu. Skill pasti gitu. Nah, apakah cuman itu gitu? Kita cari lagi, kita lihat gitu. Nah, ini apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, ini kisi sih lebih. Sama yang tadi, nggak terlalu jauh, malah ini lebih ke eee, apa aja yang akan teman lakukan gitu, job job description, nggak ada kebutuhan yang dibutuhkan gitu. Nah, bagaimana kalau teman-teman, ceritanya itu nggak pengen cari kerja dulu, tapi magang, apa aja skill yang dibutuhkan gitu. Karena kan tahulah ya, sekarang itu susah banget mau nyari kerja kalau nggak ada pengalaman kerja. Nah, di sini kita ulik gitu. Nah, apa yang penting? Familiar gitu. Dan ini plus loh, ini nggak diwajibkan tapi plus. Tapi memang benar sebagai QA setidaknya kita harus paham basic HTML, CSS, dan JavaScript. Karena kita bakalan banyak berkecimpung di bagian ini nanti, gitu, inspect elemen segala macam lah, gitu. Kita setidaknya harus paham JavaScript dasar atau pemrograman dasar lah. Kalau pemrograman dasar teman-teman udah belajar pasti bisa nanti gitu. Nah, apa yang ini yang bakal kita lakukan ya, kayak bikin test case, melakukan testing, bug reporting, test report. Ini skill basic lah gitu. Semua kita kalau udah berkecimpung di dunia QA, udah belajar QA ini pasti bisa gitu. Nah, kalau internship teman-teman cuma butuh ini gitu. Skillnya nggak terlalu susah kalau mau magang gitu, magang dulu gitu. Mungkin yang lain gitu, yang magang-magang. Nah, yang magang-magang apa-apa aja sih, ada Kak yang susah. Nah, nggak terlalu sulit, sulit kok. Nah, nice. Nih, oke. Udah dapat ya. Udah dapat nih masalah peluang kerja dan skill-skill yang dibutuhkan. Nah, teman-teman udah ngelakukan riset. Saya udah lakukan riset tentang mengetahui tentang QA itu apa, job desk-nya apa, peluang karir kerjanya gimana gitu, dan skill yang dibutuhkan apa. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini sekarang tahun 2024, sekarang itu lagi marak-maraknya winter tech, tapi teman-teman nggak usah takut, terutama yang di bidang IT. Memang sih sekarang ini kita lagi oversupply gitu, semua orang bisa belajar. Bahkan aku bikin video YouTube ini biar teman-teman bisa belajar. Tapi selalu ingat ini sih teman-teman. Uh, Tuhan itu udah nentuin rezeki ke masing-masing kita gitu. Kalau kita fokus ke bidang ini, kita fokus ke satu bidang, kita fokus ke satu pekerjaan, pasti ada rezeki yang datang gitu. Jadi nggak usah takut tentang winter tech.
nggak usah takut nggak keterima kerja apa segala macam. Tapi yang perlu teman-teman lakukan adalah lakuin yang terbaik gitu. Karena Tuhan itu nggak pernah main-main dengan hasil dan kerja keras teman-teman gitu. Pasti dapat gitu. Oke. So, nggak usah putus semangat. Oke, selanjutnya.